Bayangkan sebuah kapal perang yang ukurannya begitu kecil hingga terlihat tidak berbahaya. Geladaknya pendek, bentuknya kompak, dan jumlah awaknya begitu sedikit sampai bisa muat dalam satu bas. Namun kapal yang sama ini mampu meluncurkan misil dengan tingkat akurasi tinggi ke target yang berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer. Kontras inilah yang membuat korvet Karakurt menjadi menakutkan. Kapal ini tidak mengandalkan kekuatan atau ukuran, melainkan jarak, waktu, dan serangan mendadak. Karakurt adalah kapal perang kecil bersenjata misil yang digunakan oleh Angkatan Laut Rusia. Kapal ini tidak dirancang untuk pertempuran laut klasik, juga bukan untuk berhadapan langsung dengan kapal perang besar. Perannya disesuaikan dengan tuntutan peperangan modern. Dengan beroperasi di wilayah laut yang relatif aman, terutama dekat pantainya sendiri, Karakurt mampu menyerang target jauh ke dalam wilayah daratan. Kapalnya sendiri tetap tersembunyi, sementara serangan dilakukan melalui misil jarak jauh. Pembaruan terbaru pada Karakurt bukanlah perubahan besar, melainkan peningkatan bertahap. Sistem pertahanan udaranya diperkuat untuk menghadapi ancaman modern seperti drone dan misil jelajah yang terbang rendah. Kemampuan misilnya masih berfokus pada keluarga misil kaliber, sambil dipersiapkan untuk senjata generasi berikutnya. Strategi penempatannya juga telah berubah. Kini Karakurt tidak hanya beroperasi di Laut Hitam, tetapi juga di Laut Baltik, Laut Kaspia, hingga Laut Mediterania. Hingga tahun 2026, Karakurt belum bisa disebut sebagai kapal usang, karena terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah. Dalam konteks Ukraina, Karakurt tidak mendekati pantai untuk menembakkan meriam. Sebaliknya, kapal ini meluncurkan serangan misil ke target darat dari laut tertutup, jauh dari garis depan pertempuran. Dampaknya, Ukraina harus mempertahankan wilayah yang sangat luas. Sistem pertahanan udara harus selalu siaga, dan tekanan datang dari berbagai arah. Bagi NATO, Karakurt juga menjadi tantangan tersendiri. Kapal ini tidak mengejar kapal induk atau armada besar, namun kehadirannya memaksa NATO untuk tetap waspada di banyak kawasan. Hal ini menimbulkan biaya besar dan mengganggu stabilitas maritim regional. Beroperasi di bawah perlindungan sistem pertahanan udara darat Rusia, Karakurt tidak mudah untuk diserang. Kekuatan utama Karakurt terletak pada kesederhanaan dan efektivitasnya. Kapal ini relatif murah, sulit dideteksi, dan mampu melakukan serangan presisi tinggi. Produksinya bisa dilakukan secara massal, dan kehilangan satu unit tidak menghentikan strategi secara keseluruhan. Karakurt dapat menembak, berpindah posisi, lalu menghilang, membuat arah serangan berikutnya sulit diprediksi. Karakurt memang bisa dikalahkan, tetapi tidak dengan mudah. Serangan udara presisi, drone laut, peperangan elektronik, dan sensor canggih menjadi ancaman serius, terutama saat kapal berada di pelabuhan. Namun ketika kembali mendekati pertahanan pantai, Karakurt berubah dari target yang jelas menjadi sekadar bayangan. Korvet Karakurt tidak menakutkan karena ukurannya, melainkan karena ia menunjukkan bahwa dalam peperangan modern, kecerdasan, posisi yang tepat, dan operasi senyap bisa menjadi kekuatan besar. Saat ini, kapal kecil pun mampu menciptakan bayangan yang sangat panjang.